Dari kebahagiaan para pemain tukang ojek pengkolan di Tanah Suci, inilah kesibukan Prilly Latuconsina menjalani aktivitas di dapur. Meski sibuk menjalani syuting, kuliah, dan berbisnis, artis 21 tahun itu tampaknya memang memiliki semangat ekstra dalam bekerja. Meski bukan dari latar belakang senang memasak, namun kapasitas Prilly di dapur patut diacungi jempol. Tak hanya pandai meracik masakan, tetapi juga sangat detail dalam menghitung serta memilih bahan berkualitas untuk masakannya. Dan inilah kesibukan dan lincahnya Prilly Latuconsina saat berada di dapur restoran miliknya. Ini, terus ditaruh di atas ayam, jadi dia wangi. Neng, kecombrang itu apa sih, Neng? Banyak yang bertanya nih. Nggak ada yang tahu, kecombrang itu bunga. Kecombrang itu bunga, namanya bunga kecombrang gitu. Emang itu kan kecombrang suka dijadikan. Halo semuanya. Ini lagi pada sibuk banget untuk ngelayanin semuanya. Nah, ini dia rahasia dapur kita di sini ada ini. Sini ke sini. Kita di sini ada hot case. Jadi hot case ini untuk menjaga kekrispian ayamnya supaya ayamnya tetap crispy. Dan ini di sini kita nguleknya di sini tuh. Ini lagi proses ngegeprek ayamnya. Terus ini lagi nyusun tuh mereka semua bagi-bagi tugas, lagi nyusun yang udah hampir mau jadi nih. Yang udah hampir mau jadi. Tapi sampai kayak lalapan timun Prilly itu cek. Iya, kalau misalnya yang suka aku post di Instagram itu biasanya aku ngeceknya di belakang situ. Tapi kan rahasia nih. Jadi aku tuh kadang suka ngecek kulkas, terus aku lihat catatan, oh ini berapa kilo nih yang datang, bener gak yang datang segitu kiloannya. Terus oh ini yang datang ada 2 dus, dicek dulu dibuka bener gak 2 dus. Misal datang ayam segini, ini ayamnya potongan berapa nih, potongan 12 kah, potongan 8 kah, atau potongan 4 kah, sesuai gak dengan pesanan kita. Jadi emang sedetail itu aku kalau periksa. Ribet banget, ngitung timunnya, ngitung seladanya datang berapa kilo, ngitung cabenya, sesuai gak cabenya. Aku bener-bener cabai pakai cabai rawit merah, nggak dicampur sama cabai keriting dan segala macam biar pedesnya asli. Ini bener-bener dilihat ini cabai merah yang aku pesen gak, yang pedes gak gitu. Sikap teliti dan kritis yang dimiliki Prilly berdampak pada segala lini usaha yang kini digelutinya. Meski sibuk di dapur maupun aktif jalani syuting, Prilly nyatanya tak pernah menomorduakan pendidikan. Kecil-kecil cabai rawit jadi pepatah yang layak disematkan pada wanita berdarah Ambon Sunda tersebut. Lalu bagaimana Prilly membagi waktu antara urusan memasak, berbisnis, syuting, hingga kuliah? Benarkah padatnya aktivitas membuat Prilly jarang memiliki waktu untuk hangout bersama teman-temannya? Mengapa Prilly begitu ekstra kerja keras di usia yang masih begitu muda? Jadi biasanya kalau aku yang bikin setengah dulu, terus digeprek ke ayamnya. Jadi biar dia masuk gitu loh, sambelnya langsung masuk gitu loh. Taruh deh di nasinya. Nah, nggak selalu sih ya, karena kan nggak setiap hari aku datang. Cuma kalau aku datang, pasti aku ikut ngulek di belakang, ikut nyiapin, sama kadang-kadang ikut bener-bener terjun. Kalau aku emang anaknya nggak bisa diem, dan itu menurut aku penting banget untuk aku ngekontrol dapur. Apa kekurangannya, apakah chef dan semuanya udah bekerja sesuai dengan apa yang aku mau. Terus juga seneng aja ngelihat kalau restoran rame, terus aku nyapa semuanya gitu. Memang jadinya aku jarang main sih, kayak pulang kuliah biasanya teman-teman aku ngajakin main, aku kayak bentar ya gue harus kontrol dapur dulu nih gitu. Apalagi kalau misalnya aku ngelihat review dari orang, misalnya kayak Pril lebih digaringin lagi ya atau apa ya, itu aku langsung meluncur ke dapur. Makanya kemarin aku post, aku ngobrak-ngabrik tepung kan, bener-bener cari resep tepung yang bener-bener bisa garing walaupun digorengnya misalnya udah sejam yang lalu atau setengah jam yang lalu gitu. Padatnya aktivitas Prilly memang membawa dampak pada hubungan asmaranya dengan pemeran Dino dalam film Meet Me After Sunset yang serentak tayang hari ini di bioskop, Maxime Bauthier. Hubungan yang terjalin hampir setahun belakangan nampaknya menjadi motivasi yang menyemangati Prilly dalam berkarir tanpa kenal lelah.
Ya, Maxime Bauthier ternyata mampu memberi energi positif untuk Prilly. Meski jarang bertemu karena keduanya sama-sama sibuk, namun Prilly dan Maxime punya resep khusus menjaga keharmonisan hubungan mereka. Mulai dari makan siang bersama, nonton film, saling memberi hadiah, hingga menepis rasa cemburu. Lalu seperti apa kemesraan dan gaya pacaran Prilly dan Maxime yang membuat netizen terbawa perasaan alias baper? Seperti apa pula keseruan hubungan Prilly dan Maxime di tengah kesibukan mereka? Gimana kita? Kita ada di Singapura. And nanti kita ke Universal Studios, tapi ini habis nonton Star Wars. Menghayal. Ya, Dia yang banyak nyanyi, sumpah. enak aja kan tadi nyanyi juga. Iya. Oh, ini coklatnya beneran? Beneran nah, itu tadi kita beli apa? Ada yang bisa kita lakuin lagi di Jakarta selain nonton. Jadi ya pasti nonton kalau pergi. Yang enggak yang kayak di sinetron yang ngasih bunga dan ngasih segala macam, bukan kayak gitu tipenya, tapi kayak apa ya, cukup dia selalu bilang aku cantik. Apa? Nggak ada sih, kita emang jalanin aja dan kayak temen juga, kita santai banget. And you know, saling itu terlalu ini malu aku. Apa ya? Cemburu, I don't know, kita Bukan di umur yang yang udah mikir rasain gitu. cemburu-cemburu gitu. Kita cuma enjoy aja kalau kita punya waktu bareng sih. Ngapain cemburu, cuma memacu berantem doang. Dan inilah persiapan 34 finalis Miss Indonesia 2018 yang akan tampil malam ini. Para finalis Miss Indonesia tahun ini mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Miss World 2016 dan 2017. Malam puncak pemilihan Miss Indonesia 2018 dipastikan akan berlangsung meriah dan seru lantaran siapapun yang terpilih menjadi Miss Indonesia akan mewakili Indonesia di kancah internasional haruslah memberi inspirasi. Ya, sejak 2014 silam Miss Indonesia selalu memenangkan Beauty with a Purpose dunia. Aksi inspirasi Miss Indonesia selama 4 tahun berturut-turut inilah yang dipuji Miss World 2017 Manusi Shilar sebagai tolak ukur Indonesia di kancah internasional. Tentunya kita fokuskan di Miss Indonesia untuk karantina sekarang ini, tapi setelah mereka terpilih menjadi Miss Indonesia, mereka akan difokuskan lagi lebih diintensifkan lagi ke Miss World. Been very special because this year we got to see a lot of Beauty with a Purpose projects, because Indonesia has always made a benchmark for the world when it comes to Beauty with a Purpose. Since the last 4 years, Indonesia has been winning the Beauty with a Purpose award. Harapannya tentunya untuk Miss Indonesia yang menang, seperti tadi saya bicara bahwa harus mempunyai hati yang mencintai Indonesia dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa aura yang dikeluarkan itu terpancar benar-benar terpancar dengan baik gitu ya, terpancar dengan baik. Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan para remaja, apalagi jika ada cinta segitiga? Dibintangi oleh Maxime Bauthier, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai hari ini hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Inilah Malam Puncak Miss Indonesia. Malam penentuan, siapakah yang terpilih mewakili Indonesia kepada dunia? Dimeriahkan oleh artis-artis ternama. Dihadiri oleh Miss World 2017, Manusi Shilar. Miss Indonesia jatuh kepada... Inilah 6 dari 34 finalis Miss Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten. Siapakah yang terpilih menjadi Miss Indonesia 2018?